Selamat pagi adik-adik. Kali ini akan diceritakan tentang seorang yang kudus, Santa. Adik-adik tahu tidak Santa itu apa? Santa adalah orang kudus dalam gereja Katolik yang kehidupannya patut kita contoh di masa zaman dahulu kala. Nah, sekarang akan dimulai cerita yang berjudul Santa Agatha, pengikut Kristus yang sejati. Pada abad ketiga Masehi, pada zaman dulu di kota Sisilia, Italia, tepatnya di Catania, di kaki gunung Etna, hiduplah seorang gadis kecil yang periang bernama Agatha. Agatha adalah gadis yang murah hati. Wajahnya yang rupawan dan cantik jelita membuat Agatha terkenal di Italia. Agatha adalah seorang anak bangsawan, yaitu anak yang kaya raya. Ketika masih muda, Agatha ingin mengabdikan hidup kepada Allah dan tidak menikah. Agatha adalah orang yang sangat taat. Agatha tidak hanya menjadi gadis yang murah hati dan periang, tetapi ia juga tumbuh menjadi gadis yang cantik rupawan. Agatha tetap sederhana dan rendah hati. Ia selalu murah senyum kepada orang lain sebab ia memiliki kasih Tuhan. Adik-adik, Agatha yang memiliki paras cantik disukai oleh para pemuda di sekitar dan penjuru dunia. Bahkan ada yang ingin menjadikannya sebagai seorang istri. Dengan halus Agatha menolak karena ia lebih mencintai Tuhan. Para pemuda itu menjadi sedih karena Agatha tidak mau menjadi istrinya. Pada saat itu Agatha hidup pada zaman pemerintahan Kaisar Decius. Kaisar Decius tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ia sangat membenci orang-orang Kristen pada saat itu dan ingin menghancurkannya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dianiaya dan disiksa adik-adik. Kaisar Decius mengutus Quantianus untuk menjadi gubernur di Pulau Sisilia dan memusnahkan orang-orang sekitar. Gubernur Quintianus adalah gubernur yang kafir dan tidak suka dengan para pengikut Tuhan Yesus. Ia sangat sombong dan pendengki. Ia sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kecantikan Agatha terdengar juga oleh Gubernur Quintianus. Ia pun meminta prajuritnya mencari kemudian membawa Agatha ke istana. Ketika Gubernur Quintianus melihat Agatha, ia langsung terpesona akan kecantikan Agatha. Apa yang terjadi adik-adik? Ia ingin melamar Agatha untuk menjadi istrinya. Bahkan Gubernur Quintianus berjanji untuk memberikan seluruh harta kekayaannya jika Agatha mau menjadi istrinya. Menerimakah Agatha? Ternyata Agatha menolak lamaran sang gubernur dengan halus. Gubernur Quintianus tetap berusaha untuk bersabar. Tetapi ketika mengetahui bahwa Agatha adalah orang Kristen pada saat itu, ia menjadi marah. Agatha menolak karena ingin mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ia adalah pendoa dan pengikut Kristus yang setia. Ia hanya ingin menjadi mempelai Kristus. Alasan inilah yang membuat Agatha menolak seluruh lamaran laki-laki yang datang kepadanya.
Gubernur Kuntianus terus mencoba membujuk Agatha untuk menjadi istrinya dan meninggalkan agamanya. Karena Agatha tetap setia kepada Tuhan dan tidak tergoda oleh bujukan gubernur, habislah kesabaran sang gubernur dan langsung memerintahkan para pengawal untuk menghukum Agatha. Gubernur Kuntianus memerintahkan para prajurit untuk menyiksa Agatha. Penderitaan yang dialami Agatha sangatlah hebat. Namun, Agatha tetap teguh pada iman akan Kristus. Agatha dikirim ke tempat yang kotor dan menjijikkan. Agatha pun dipenjarakan lagi dan disiksa. Nah, pada saat Agatha di penjara, Agatha terhibur oleh kedatangan Santa Petrus, rasul, yang menampakkan diri kepadanya dan mengobati semua lukanya. Keesokan harinya, semua orang terkejut mengetahui bahwa bekas-bekas luka di tubuh Agatha hilang. Apa yang terjadi lagi, adik-adik? Gubernur Kuntianus bertambah marah dan kembali menyiksa Agatha. Penyiksaan terhadap Agatha bertambah parah hingga akhirnya Agatha meninggal dengan tetap mempertahankan iman akan Kristus. Agatha meninggal dalam kemuliaan. Ia digambarkan sebagai seorang putri yang cantik jelita. Agatha dihormati sebagai orang kudus, pelindung kemurnian dan selibat. Agatha juga merupakan pelindung terhadap bahaya gunung berapi. Selain itu, ia juga pelindung bagi mereka yang menderita sakit dada dan pelindung kota Catania dan negara Malta. Adik-adik, kita patut untuk mencontoh kehidupan Santa Agatha. Santa Agatha yang begitu setia kepada Tuhan. Santa Agatha dengan kemurniannya selalu mempersembahkan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Santa Agatha. Santa Agatha yang kami hormati, Engkau sungguh adalah murid Kristus yang sejati. Kemurnianmu mempertahankan iman, menjadikan kami pun kuat dalam mengikut Kristus. Semoga Engkau menjadi contoh bagi hidup kami, agar kami tetap mempertahankan iman kami dengan kasih dan cinta, sebab cintanya adalah sumber keselamatan bagi hidup kami. Amin. Sekian dulu ya adik-adik, semoga kita semuanya bisa menjadikan Santa Agatha sebagai pengikut kita yang sejati dan kita dapat meneladani hidup Santa Agatha. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah.